Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are ready to study. May we sit down? Okay, sit down please. Before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and good understanding. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pertemuan kedua ini ya kita membahas atau akan membahas perilaku ikhlas. Minggu yang lalu ya pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perilaku hidup sederhana. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perilaku ikhlas. Sebelum kita membahas ya bahasan yang akan kita pelajari bersama ya atau yang Ustaz jelaskan nanti, Ustaz mau tanya, di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pertemuan ini, ada yang membaca ayat suci Al-Qur'an terlebih dahulu? Coba baca surat yang dihafal di sini, surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Apip ya untuk telah membacakan ayat suci Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Oke, sebelum kita memulai pembahasan ya mengenai perilaku ikhlas ini ya, Ustaz akan menjelaskan teknis pembelajaran hari ini ya. Hari ini total siswanya 14 siswa ya. Dan Ustaz bagi 3 kelompok. Sebelah kanan kelompok pertama, yang sini kelompok 2 dan sini kelompok 3. Ya, paham ya? Nanti di akhir sesi ya atau setelah pembahasan nanti ada pertanyaan yang akan dijawab oleh setiap kelompok. Kita akan mendiskusikan apa manfaat dari perilaku ikhlas yang akan kita bahas dan kita akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita membahas perilaku ya perilaku ikhlas beramal, kita akan membahas kompetensi dasar terlebih dahulu. Ya, kompetensi dasar yang pertama adalah mempercayai ya bahwa sikap sederhana dan perilaku terpuji ini adalah bagian sebagai dari cerminan dari iman ya. Kompetensi dasar yang kedua adalah menampakkan sikap sederhana dan perilaku perilaku ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kompetensi dasar yang ketiga adalah memahami makna hidup sederhana dan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan sikap sederhana dan perilaku ikhlas ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi dasarnya ya. Yang kedua adalah indikator ya, IPK, indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Apa saja? Yang pertama adalah menelaah sikap beramal ya sebagai cerminan dari iman. Yang kedua adalah mengidentifikasi sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Ya, yang ketiga menemukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menyimpulkan pengertian sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima memerinci manfaat sikap sederhana, ya, sikap ikhlas beramal. Dan yang terakhir adalah mengilustrasikan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ini IPK atau indikator dari nanti hasil pencapaian belajar sekarang ini. Nah, berikutnya tujuannya apa sih tujuannya dari pembelajaran perilaku ikhlas beramal ini? Yang pertama adalah meyakini sikap ikhlas beramal sebagai cermin dari iman dengan benar. Ya, dan yang kedua adalah menunjukkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjelaskan pengertian sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kelima adalah menjelaskan manfaat sikap ikhlas beramal dengan benar. Dan yang terakhir adalah mengilustrasikan. Jadi intinya tujuannya ketika kalian sudah menerima materi, ya, sudah menerima pembahasan perilaku ikhlas beramal ini, di akhir tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mempraktekkan, ya, ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran sekarang ini, ya. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas mengenai tentang sholat tarawih, ya, seperti apa penjelasannya dan bagaimana tata caranya sholat tarawih, ya, kita akan bahas di minggu depan. Nah, ikhlas, ya, ikhlas itu artinya bermakna bersih, ibarat air, ya kan, ibarat air hujan yang turun ke bumi, ya. Ketika kita melihat air hujan itu jernih, bersih. Tapi ketika air hujan turun ke lumpur, ya kan, turun ke bumi bercampur kotoran, maka air itu pun akan berubah. Maka, ya, ketika kita beribadah sudah dicampuri atau sudah dikotori dengan sifat riya atau pengen dipuji, maka amalan tersebut menjadi kotor, bukan ikhlas lagi. Paham ya? Nah, ikhlas, ya, adalah perbuatan hati. Hanya Allah dan kita yang mengetahui apa yang kita lakukan. Maka dari itu, ya, lakukanlah ibadah niat karena Allah, jangan ingin dipuji oleh manusia. Kenapa? Ketika kita ingin dipuji oleh manusia, maka amalan itu akan menguap, akan sia-sia, ya kan? Seperti halnya kita mengambil debu, ya kan, mengambil debu, terus kita pun meniupnya, maka debu ini, ya, meniup kencang-kencang, maka debu yang ada di tangan kita pun tidak akan tersisa. Begitu juga dengan amalan kita. Ketika amalan kita dilakukan dengan ikhlas, maka amalan itu akan diberikan pahala oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau amalan itu dicampuri dengan riya atau ingin dipuji, maka amalan tersebut akan hilang. Paham ya? Oke, berikutnya adalah apa itu pengertian ikhlas? Nah, ikhlas, ya, adalah membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Dan sering juga ikhlas dikaitkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang akan kita bahas adalah membantu seseorang tanpa mengharap imbalan. Ya, enggak pamrih. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, kita enggak ada niatan untuk dibalikin. Ya, untuk orang tersebut balikin lagi apa yang sudah kita bantu terhadap orang lain tersebut. Kita misalnya ada kita yang kayak tadi itu kita kasih bantu makan, kasih jajan. Nah, tapi besoknya minta uang jajan gitu nggak boleh. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi kalau kita membantu orang lain, ya, misalkan membantu teman kita sedang kelaparan, kita tolong, ya, dan kita pun tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut. Nah, bagaimana kalau dia keesokannya minta lagi? Kita ucapkan baik-baik.
kita ingatkan baik-baik. Ya jangan sampai kita kamu minta mulu. Jangan seperti itu. Tapi kita ngomong bilang baik-baik, ucapkan dengan lemah lembut supaya apa? Supaya tidak menyakitkan perasaan teman kita, ya. Nah, berikut juga ya, ikhlas itu sering dikaitkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua amalan ibadah kita mengharapkan pahala dari manusia enggak? Kita sholat, puasa, zakat mengharapkan pahala dari manusia enggak? Enggak kan? Kita mengharapkannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan karena Allah. Hah? 7 kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti, kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Berikutnya, syarat amal diterima. Nah, ikhlas adalah bagian dari syarat amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beramal, ketika kita beribadah tidak dilandasi, tidak ada niatan dalam hati kita ikhlas karena Allah, maka amalan itu menjadi sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Yang rugi siapa? Kita. Iya, kita sendiri. Udah mah kita menolong orang lain, tapi karena kita pamrih, pengen dipuji, ria, ya dan sebagainya, yang merusak amalan ibadah itu sendiri, maka ya amalan tersebut tidak akan diterima. Maka dari itu ikhlas adalah bagian syarat amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima nggak amalan ibadah kita? Banget.
Mau semuanya, ya pahalanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa dalil atau dasar hukum ya yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Bayyinah ya. Surat Al-Bayyinah, perhatikan semuanya. Surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini adalah ya udah hafal semua. Ini adalah dalil yang Allah perintahkan kepada kita ya untuk berbuat ikhlas ketika kita beribadah. Apa ininya? Nih, mukhlishina lahuddin. Mukhlis ini artinya ikhlas. Ketika kita menjalankan amal ibadah, ketika kita menjalankan perilaku yang baik dan sebagainya, maka lakukanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil yang memerintahkan perintah ikhlas surat apa? Ayat betul, Al-Bayyinah ayat 5. Bunyinya apa? Wa ma illa betul ya, jadi ini adalah dalil perintah untuk berbuat ikhlas. Berikutnya adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri ikhlas. Ya, pertama adalah tidak suka dipuji. Ya, jadi sebaiknya ketika kita bersedekah ya, kita sebaiknya ngumpet dalam arti tidak terlihat oleh orang lain. Kenapa? Karena khawatir hati ini akan dikotori dengan berbuat ria, pengen dipuji. Nah, ini ciri-ciri orang ikhlas adalah dia tidak suka dipuji. Ya, ketika ada orang lain, ya ketika ada seseorang membantu atau bersedekah dengan hartanya, ya, dia dipuji sama kita, wih hebat banget. Dia marah misalkan. Jangan begitu dong. Hebat orang tersebut. Tidak ingin dipuji perbuatan baiknya, perbuatan amal solehnya. Itu yang dimaksud dengan ciri-ciri orang yang ikhlas. Tapi berbeda atau berbanding terbalik. Kalau ya atau jika orang tersebut ketika dia disanjung, ya, diangkat namanya, dia menjadi menjadi senang. Maka itu adalah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beramal soleh. Paham ya? Yang kedua adalah ciri yang kedua, selalu mendengarkan nasihat. Ketika kita melakukan kesalahan, ya kalian sering dinasihati sama guru kalian di sekolah ini, baik itu sama teacher Adi ya sebagai kelas teacher atau oleh subject teacher yang lain, kalian menerima. Kenapa? Karena ya nasihat yang disampaikan orang tua, ya guru juga orang tua kalian kedua di sekolah. Maka ketika kalian menerima nasihat tersebut, maka kalian sudah berbuat ikhlas. Tapi kalau kalian ketika dinasehati ya oleh orang tua kalian, baik itu di rumah ataupun di kelas oleh guru, kalian ngedumbel, marah-marah, ya, nggak terima ya nasihat yang disampaikan oleh orang tua, maka kalian tidak berbuat ikhlas. Paham? Jadi intinya apa? Ketika kalian menerima nasihat, kalian terima. Paham ya? Yang kedua adalah menganggap pujian dan hinaan itu sama. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang memuji, ketika ada yang menghina perbuatan kita, kita anggap abaikan. Maksudnya di sini abaikan. Ya, abaikan, gak usah digubris amalan ibadah kita ketika kita bersedekah, ya udah kita lupain, gak usah diingat-ingat, gak usah diungkit-ungkit kepada orang yang kita betul. Ketika kita membantu orang tersebut, gak usah diungkit-ungkit. Itu yang dimaksud dengan menganggap pujian dan hinaan itu sama. Paham ya? Yang terakhir adalah melupakan amal ibadah. Ya, seperti halnya kita buang air besar, ya kan? Buang air besar kita pasti diingat-ingat gak? Enggak. Kalau udah buang air besar ya udah kita lupain. Nah, jijik ya, jijik dalam arti kita nggak usah ingin
dipuji, ya. Kita nggak ingin dibalikan, ya, pertolongan kita kepada orang tersebut. Paham? Bisa dipahami? Berikutnya, ya, nggak pamer, nggak pengen dipuji dan lain sebagainya, maka kita pun sudah melakukan perbuatan ikhlas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tidak berharap mendapatkan pujian. Yang nggak ngarepin intinya. Tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pujian atas perbuatan baik kita kepada orang tersebut. Ya, kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita anggap, ya, kata Allah apa? Saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan perbuatan, ya, dan perbuatan takwa. Ya, kita saling tolong menolong. Jadi anggaplah, ya, perbuatan amalan kita itu tolong menolong. Dan yang ketiga adalah tidak perhitungan. Nah, nggak perhitungan, nggak ngungkit tadi. Ya, wala tubtilu, ya, wala tubtilu sodakotikum bil manni wal aza, kata Allah. Ya, janganlah kalian menghapus amalan kalian bil manni, ya, bil manni dengan mengungkit-ungkit, wal aza dengan tujuan menyakiti orang yang kita bantu. Kenapa? Karena menyakitkan sekali, ya. Kalau kita mengungkit-ungkit amalan baik kita kepada orang lain, itu akan menyakitkan hati yang diterima pertolongan tersebut. Maka dari itu jangan diungkit-ungkit. Yang keempat, sabar ketika mendapatkan hinaan. Ya, bukan berarti kita dihina sabar terus, enggak. Ada batasnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sabar kita mendapat hinaan. Tadi, ya, kita udah berbuat baik, tapi kita dihina, ya, dihina sama orang tersebut, kita sabar. Itu yang dimaksud dengan sabar ketika mendapat hinaan. Manfaat dan keutamaan ikhlas. Yang pertama adalah membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Tenang, adem, ayem hati kita. Ya, seperti halnya hidup sederhana. Tenang hati kita. Ya, kenapa? Karena kita hanya mengharapkan imbalan atau pahala yang Allah akan berikan, yang Allah kasih. Damai hati kita. Yang kedua adalah amal ibadahnya akan diterima. Tadi di antara syarat amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat ikhlas dalam beramal soleh. Yang ketiga, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Ini adalah pahala yang Allah berikan kepada orang yang berbuat ikhlas dalam beramal soleh. Betul, pahala itu Allah yang miliki, Allah yang punya. Allah akan memberi kepada orang tersebut pahala kalau atau jika orang tersebut melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Yang keempat, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah. Ya, derajatnya maksudnya apa? Allah akan memberikan kedudukan nanti tertinggi, ya, ketika di akhirat kelak. Ini adalah janji Allah yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal soleh, orang yang melakukan perbuatan baik karena Allah pun akan balas orang tersebut di akhirat kelak. Seperti, ya, dalilnya adalah hal jazaul ihsani illal ihsan, kata Allah. Ya, perbuatan amalan baik itu akan balik lagi kepada kita. Kalau kita menanam padi, kita pun akan menghasilkan padi. Kalau kita menanamnya rumput-rumputan, nggak ada bermanfaat sama sekali, maka yang tumbuh pun rumput. Paham? Ya, tergantung kita mau nanam apa. Nanam kebaikan, maka kebaikan itu akan balik lagi kepada kita. Kalau kita menanam keburukan, maka keburukan itu akan balik lagi kepada kita. Nah, apa yang kita lakukan? Yang selanjutnya, doa kita akan diijabah atau dikabulkan. Kenapa? Karena ibadah tadi dilandasi dengan ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung oleh orang tersebut. Apa?
Ya, betul. Ketika kita dihina harus sabar. Berikutnya, dekat dengan pertolongan Allah. Allah pun akan intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Tapi dengan satu syarat, kita pun menolong agama Allah dengan rasa ikhlas. Berikutnya, mendapatkan perlindungan dari Allah. Selanjutnya akan mendapatkan naungan, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa naungannya? Tadi orang yang berbuat amalan soleh, maka Allah pun akan menolong di akhirat kelak. Di mana? Ya, di akhirat kelak matahari hanya setinggi hasta segini. Di mana semuanya mencari perlindungan, nggak ada yang namanya bernaung. Ya, seperti halnya kita bernaung nih, adem, ya kan? Terus tidak kepanasan, ya, dan sebagainya. Maka ketika kita di akhirat pun akan seperti itu, akan diberikan naungan oleh Allah. Kayak awan ya. Ya, seperti halnya awan kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain pun kita pun akan mudah. Kenapa? Karena tadi, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, perbuatan kita dilandasi dengan ikhlas. Bisa dipahami dari pemaparan materi ikhlas ini? Bisa. Ada lagi? Oke, ntar. Rafif. Kalau kita melakukan ikhlas kan dapat pahala. Imbalannya selain pahala ada lagi. Nah, selain pahala ada lagi nggak imbalannya? Yaitu tadi, ya, didekatkan dari dekat dengan pertolongan Allah, termasuk ya dapat perlindungan atau naungan ketika di akhirat kelak. Ini adalah keutamaan dan manfaat ketika kita melakukan amalan soleh dilandasi dengan ikhlas. Kalau didapatin duluan misalnya kita dapat dulu di bumi. Nah, bagaimana kalau dapat di bumi? Bisa. Apa? Dia mendapatkan kehormatan, yang diangkat derajatnya dengan ibadah yang dia lakukan. Contohnya apa derajat yang dia dapatkan di dunia ini? Contoh, ketika ada orang, ya, banyak menolong orang lain, maka orang lain pun akan balik kepada kita, dalam arti dia akan menolong lagi kepada kita. Contoh, ya, Ustaz menolong si A ini lagi sakit, ya, Ustaz beri uang untuk berobat. Nah, suatu saat pasti Ustaz juga akan mengalami yang namanya musibah, entah itu sakit, ya kan, atau entah itu ada kecelakaan dan sebagainya. Maka orang tersebut pun ketika dia merasa, oh iya saya dulu pernah dibantu, maka orang tersebut akan membantu kita tanpa kita minta, tanpa kita mengabarinya. Kenapa? Karena refleks. Sama kayak kita nanam padi, kita dapat padinya. Nah, betul. Ya, sama halnya kita menanam padi, maka padi juga yang akan kita dapatkan, seperti itu. Oke. Selanjutnya Ustaz bagi tadi seperti yang Ustaz sudah jelaskan, ya, bagi 3 kelompok, ya, dibagi 3 kelompok. Kelompok ini coba siapa? Ini, kamu. Ya. Yo, silakan sini. Jawab pertanyaan di bawah ini. Satu-satu. Tunggu. Nah, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah melakukan hal sesuatu yang tidak kayak nggak mau imbalannya. Ya, betul. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian yang kita lakukan. Berikutnya nomor 2. Sebutkan ciri-ciri ikhlas. Tidak suka dipuji. Ya. Oke. Ya, untuk mendapatkan, ya, untuk memperjelas, ya, supaya kalian paham apa tidak mengenai hidup perilaku ikhlas beramal ini, kalian mengerjakan LKPD, ya, lembar yang sudah Ustaz print out. Silakan, waktunya sekitar 10 menit.
dibagi temannya ya. Silakan dibagi temannya. Oke, Ustaz kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan. Nah, yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ya, pertanyaannya jawab seperti apa nanti boleh ditanyakan ya. Nanti minggu depan ya Ustadz akan bagikan hasil tugas kalian hari ini. Nanti Ustadz akan dibagikan minggu depan di sesi pembelajaran ketiga, yaitu sholat tarawih. Silakan. Waktunya sekitar 7 menit lagi. Silakan. Yo, pelan-pelan. Nggak usah lari. Nah, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Hah? Silakan dikumpulkan. Nah, yuk. Sebelum kita closing, ya, Ustadz akan menyampaikan atau akan merangkum pemaparan yang sudah Ustadz jelaskan tadi, yaitu mengenai perilaku ikhlas beramal. Ya, jadi perilaku ikhlas beramal di sini, ya, artinya adalah ketika kita melaksanakan beramal, ya, melaksanakan ibadah, ya, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak ingin pamer atau ria, ya, dan sanjungan dari orang lain. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas beramal, ya. Dan adapun manfaatnya sangat banyak, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang akan diberikan kepada kita. Oke. Saatnya kita closing. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.